Kalau kalian nggak ngerti cara baca data di TikTok Shop, gua jamin toko kalian susah bakal naik. Nah, di video kali ini gue mau bahas nih, gimana sih cara lu baca datanya, artinya apa, dan gimana caranya biar omsetnya lebih naik gitu. Kan itu yang diharapin, bener nggak? Nah, di sini nih, teman-teman bisa lihat, sebenarnya di Sales Center, itu tuh ada bagian analitik. Kalau udah login, di sini ada bagian menu Kompas Data, yang kalau teman-teman lihat, teman-teman bakal ngasih lihat bagian analitik seperti ini. Nah, di analitik ini ada apa nih yang bisa kita lihat? Ya, pertama, di sini data usaha, omset kita berapa. Contoh gini, ini di salah satu toko gue ini ngomong-ngomong by the way produk cuma satu. Jadi satu produk seminggu terakhir itu omset 21 juta. Lagi turun nih dibandingin sebelumnya. Penghasilan bruto 25 juta. Terus udah gitu produk terjual 158. Di sini bisa lihat penjualan sama traffic. Bedanya apa? Nah, kalau penjualan itu kan ngomongin omset. Kalau traffic ngomongin berapa pengunjung yang datang. Jadi kayak di toko ini tuh 10.000 dalam 7 hari terakhir. Ini trafficnya lagi turun nih. Gitu. Turunnya kenapa gitu, nanti kita bahas, nanti bisa dilihat sumber pemasukan penjualan. Di sini bisa dilihat nih, ada GMV tertinggi, ada jumlah tayangan terbanyak. Ya, GMV tertinggi itu di live itu nggak banyak nih, karena memang ternyata ini nggak banyak main live. GMV tertinggi justru banyaknya sumber penjualan itu dari video gitu kan, ya, dari video, terus dari kartu produknya, jadi dari shop tab-nya. Nah, dari data pemasaran ternyata 18 juta dihasilin melalui 436 kreator. Jadi banyak kreatornya nih. Nah, ini ada kreator-kreatornya nih, kreator top kreatornya dengan omsetnya sekian gitu ya penjualannya. Nah, terus ada fitur promosinya. Nah, di sini tuh belum ada. Ada juga yang dari campaign yang dihasilkan gitu ya. Nah, sebenarnya yang bisa dilihat adalah ini kemarin, ini 7 hari terakhir. Yang ini bisa dirubah nih sumber pemasukannya. Jadi mayoritas adalah dari video dan dari kartu produk gitu ya. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat pertumbuhan dan analisis. Nah, aspeknya apa aja nih? Jadi di sini bisa ngasih lihat insight-nya kayak, oh di sini dia nyaranin tambah durasi live. Ya, kalau mau dipraktikin bisa posting lebih banyak video jualan karena yang diposting adalah 153 turun nih jumlah yang dipostingnya dalam 1 minggu. Terus temukan produk potensial baru. Nah, dia sebenarnya ada AI-nya yang ngasih tahu. Nah, dari sini di bagian analitik teman-teman bisa ngeliat nih kayak bagian ini live dan video. Berarti ini ngomongin data live dan video ya. Nah, di sini yang kita lihat ini kan datanya data hari ini. Jangan data hari ini karena hari ini ketika dibikin masih jauh nih. Kita lihatnya data 7 hari terakhir. Nah, 7 hari terakhir, nah di sini teman-teman bisa lihat nih, ini data live-nya saja. Jadi dari live itu dapat 1,5 juta. Gitu ya, ada 11 order, 10 pembeli. Produk terjualnya ada sekian, tingkat checkout-nya 4,5%. Nah, performa akun ini gimana nih? Nah, di sini kelihatan juga nih performa akun yang terkait-nya tuh apa aja, detailnya seperti apa. Teman-teman bisa klik di sini, gitu ya. Nah, kalau khusus live ya, live itu sebenarnya gua nggak main di live untuk akun ini sih. Jadi kalau live gua rasa ini pasti dapatnya dari mana? Affiliate. Coba kita lihat, bener nggak ya? Nah, tadi kita lihat kan ada omset 1,5 juta. Dari mana nih? Oh, ternyata ini adalah dari salah satu live affiliate. Dimana kita lihat ada tanggal-tanggalnya nih, kapan aja dia ngasilin. Jadi bisa dicek, gitu ya. Terus kita lihat dari performa video. Datanya selalu keset di hari ini. Jadi kalian kalau mau lihat enaknya di seminggu terakhir. Kalau gue sih biasa seperti itu. Seperti yang tadi gue bahas, yang toko ini mayoritas dari dari video. Jadi omsetnya 7 hari terakhir kalian bisa lihat memang dari video gitu loh. Terus kalau kita lihat detailnya nih ya, detailnya kita lihat 7 hari terakhir gitu ya. Nah, kita lihat nih dari GMV-nya dari mana nih? Tadi kan dia ada 15 juta ya. Nah, di sini nih ada yang ini ada yang ngasilin, terus akun yang terafiliasi. Nah, ini juga ada nih. Nah, ini nih akun-akun yang ngasilin itu dari sini gitu ya. Secara omset ya kita totalin aja lah, nanti itu bakal jadi semuanya. Nah, setelah itu ada juga yang kartu produk. Kartu produk tuh apa? Ya, ini tuh ngomongin SKU produk. Dikliknya berapa gitu ya. Nah, di mana di sini kalian bisa lihat ada yang dari traffic organik. Traffic organik tuh berarti orang nyari ya. Terus ada yang dari showcase gitu ya. Showcase tuh kayak tadi. Ada dari pencarian tuh kan. Ada dari rekomendasi. Di sini kelihatan nih tayangannya berapa. Di sini kelihatan juga yang ngasilin di mana. Jadi kayak dari toko gue ini kelihatan mayoritas sebenarnya justru dari traffic organik. Semuanya itu traffic organik nih. Yang showcase ini tuh masuk detailnya lagi gitu ya. Itulah yang menghasilkan penjualannya gitu ya. Nah, jadi sumber trafficnya kebaca. Nah, sebenarnya dari analitik ini apa sih yang kita bisa lihat? Kita bisa lihat gini sebenarnya. Pertama nih, omset kita lagi naik apa turun?
Kalau lagi turun, turunnya kenapa? Apakah trafficnya yang turun, ataukah konversinya yang turun? Kalau trafficnya yang turun, berarti kita lihat sumber traffic kita dari mana. Kayak tadi kalau toko gua, itu video mayoritas. Live ada, tapi sedikit. Memang nggak main live. Ketika trafficnya turun, nah jangan-jangan ada traffic turun itu dari mana nih? Apakah dari yang kita produksi sendiri, ataukah dari affiliate? Nah, kalau dari affiliate, apakah affiliate kita kebajak, atau affiliate kita lagi nggak produksi, atau memang dia lagi jelek aja? Kita kalau misalnya lagi jelek, misalnya teman-teman bisa lakuin dengan cara apa? Misalnya, gue punya affiliate produktif nih, gue tahu bagus, ya udah, gue iklanin aja, gue tawarin, gue spark ads namanya. Gue yang iklanin pakai konten dia, memang tetap bagi hasil, tapi dengan trafficnya dia tinggi, gue dapat penjualan lebih tinggi. Itu salah satunya. Kalau konversinya turun, nah kalian lihat nih, jangan-jangan di produk ini banyak yang komplain, jadinya orang nggak mau beli. Nah itu kan PR kita juga. Kalau misalnya nanti kita lihat lagi nih masalahnya di mana, oh masalahnya trafficnya nggak turun, konversinya, berarti ada yang harus diperbaiki, gitu ya. Nah di sini juga kita bisa lihat detail produk. Kalau toko ini karena gue bilang cuma satu, gitu ya. Jadi ya udah memang cuma satu. Pasca pembelian. Nah pasca pembelian tuh ini tingkat kepuasan konsumen, rata-rata waktu respon pertama kita berapa lama, gitu kan. Ada berapa pesan yang masuk, gitu kan. Tingkat respon pesannya harus seperti apa, gitu kan. Performa pengiriman, nah ini dia nih. Nah ini hal-hal yang bikin tingkat konversi kita bisa turun. Terus performa ulasan negatifnya ada apa enggak, gitu kan. Nah, untungnya di sini ulasan negatifnya nggak ada, gitu ya. Berarti produknya bagus karena nggak ada yang ngasih ulasan negatif, nggak ada yang kecewa, gitu ya. Nah kalau misalnya kalian udah cek ternyata kalian masih bingung juga, ada yang mau dibantuin nggak buat dibadahin? Coba lu komen, tulis, nanti gua bikinin kontennya.